Baik, saya akan menjelaskan pengertian metode Iqra. Jadi, metode ini berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan secara bahasa, kata metode ini berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos. Kata ini terdiri dua kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Secara istilah, menurut Armai Arif, metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan suatu bahan sehingga tercapai suatu tujuan. Dengan demikian, bahwa metode adalah suatu cara yang sistematis dan teratur yang harus dilalui guna mencapai tujuan pembelajaran dalam rangka menyajikan bahan pelajaran secara sistematis sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Nah, kata Iqra dalam bahasa Arab berarti Iqra yang berarti baca. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah terhadap umatnya untuk membaca. Untuk itu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan keharusan bagi setiap umat muslim di dunia. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan membaca Al-Qur'an. Nah, metode Iqra ini termasuk metode yang cukup dikenal di kalangan masyarakat karena metode ini sudah umum digunakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Metode Iqra ialah metode yang digunakan dalam membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan metode Iqra terdiri dari 6 jilid dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Metode Iqra mampu mengajarkan siswa dari hal yang sederhana sampai hal yang sulit sekalipun. Metode Iqra juga sudah banyak digunakan oleh lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal dengan melalui cara belajar siswa aktif atau CPSA yang lebih bersifat individual. Metode Iqra juga mampu membuat siswa belajar dengan aktif dan rasa ingin tahu siswa pun akan semakin bertambah karena metode ini akan membantu siswa belajar bukan secara pasif melainkan secara aktif. Penggunaan metode Iqra dalam kefasihan membaca Al-Quran bertujuan untuk mengetahui kefasihan pengucapan makhrijul huruf guna mengetahui apakah siswa sudah fasih dalam membaca huruf-huruf Al-Quran dan kefasihan siswa dalam membaca Al-Quran secara tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Adapun kelebihan penggunaan metode Iqra dalam kefasihan membaca Al-Quran siswa diantaranya ialah yang pertama, menuntut cara belajar siswa aktif atau CPSA. Yang kedua, penggunaannya dengan penerapan klasikal atau membaca secara bersamaan. Yang ketiga, menggunakan pembelajaran individual atau sendiri-sendiri. Yang keempat, pembelajaran dengan menggunakan cara praktis. Yang kelima, pembelajaran tersusun secara sistematis. Dan yang keenam, fleksibel, yakni semua jenjang pendidikan dapat menggunakan metode ini untuk belajar membaca Al-Quran. Yang selanjutnya adalah tata cara penggunaan metode Iqra. Yang pertama, guru sebagai penyimak saja. Jangan menuntun kecuali hanya memberikan contoh pokok pembelajaran. Yang kedua, guru menyimak secara seorang-seorang untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah bisa membaca dengan baik atau belum. Yang ketiga, siswa yang lebih tinggi jilidnya dapat membantu menyimak siswa lain yang jilidnya berada di bawahnya. Yang keempat, mengenai judul-judul, guru langsung memberikan contoh bacaan. Yang kelima, sekali huruf dibaca sudah benar, maka tidak boleh atau jangan diulangi lagi. Yang keenam, apabila siswa keliru panjang atau pendek dalam pembacaan huruf, guru harus dengan tegas memberi peringatan. Yang ketujuh, apabila siswa keliru membaca huruf, cukup dibetulkan huruf yang keliru saja. Yang kedelapan, dalam pembelajaran pengenalan huruf berfathah, maka sebelum dikuasai dengan benar, jangan naik ke jilid selanjutnya. Yang kesembilan, bagi siswa yang betul-betul menguasai pelajaran dan sekiranya mampu berpacu dalam menyelesaikan belajarnya, maka membacanya pola diloncat-loncatkan, tidak harus dalam satu halaman. Yang ke-10, untuk EPTA sebaiknya ditentukan oleh guru pengujinya. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan surat. Sini saya akan memberikan contoh pada Iqra jilid 1 halaman 1. Sebelum kita memulai membaca, terlebih dahulu saya akan memberikan cara membaca dalam huruf hijaiyah. Yang pertama, pada huruf hijaiyah A, cara membacanya murid dibuka lebar
A, dan pada huruf hijaiyah ba, bibir atas dan bibir bawah dikatupkan dan ditahan sambil membaca ba. Ba. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai membacanya. A, A, ba, ba, a, ba, a, ba, a, ba, a, 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 ba, 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 a, ba, 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 a, ba, a, ba, a, ba, 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 ba. Di sini saya akan menjelaskan metode Iqra jilid 1 sampai jilid 6. Yang pertama yaitu jilid 1 terdiri dari 1. Pengenalan cara membaca huruf hijaiyah yang berbaris fathah sekaligus hurufnya, di antaranya a, ba, ta, sa, ya, ha, kha, ta, za, ra, za, sa, sya, so, do, to, do, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Yang kedua, membedakan bacaan huruf-huruf tertentu. Contohnya a, ya, za, dha, do. Yang ketiga, membaca huruf-huruf secara acak. Contohnya a, ba, sa, ta, ba. Kemudian jilid 2 terdiri dari pengenalan tanda panjang. Contohnya ba, ta. Yang kedua, pengenalan huruf sambung. Contohnya khotaba, ja'ala. Kemudian jilid 3 terdiri dari 1. Pengenalan tanda baca kasroh dan panjang sekaligus memperkenalkan tanda sukun. Contohnya i, hi, bi, mi. Yang kedua, pengenalan tanda baca dhammah dan tanda baca panjang. Contohnya bu, lu, hu. Selanjutnya, jilid 4 terdiri dari 1. Pengenalan bacaan tanwin. Contohnya an, in, un, ban, bin, bun. Kemudian yang kedua, pengenalan nun dan mim sukun. Contohnya an, in, un, am, im, Yang ketiga, pengenalan huruf qalqalah dan cara membacanya. Ab, aj, ad, alt, aq. Yang keempat, perbedaan hamzah, ain, kaf, dan qaf sukun. Ta, ulu, a'ma, akrama, aqwamun. Yang kelima yaitu jilid 5 terdiri dari 1. Pengetahuan bacaan waqaf. Contohnya nasta'in, abada. Yang kedua, pengenalan bacaan panjang 5-6 harokat. Waladhdallin. Yang ketiga, pengenalan huruf tasydid, di antaranya anna, tsumma. Yang keempat, pengenalan bacaan dengung, mim, maqami. Yang kelima, pengenalan bacaan yang tidak dengung, di antaranya mir rusulihi khairul lakum. Yang keenam, pengenalan alif lam samsyah, wan nas, wan nahar. Yang ketujuh, pengenalan alif lam qamariyah, al mu'minun, al alimun. Yang kedelapan, pengenalan bacaan lafadz Allah yang sebelumnya berharokat fathah dan dhammah. Rasulullah, innallah. Yang kesembilan, pengenalan bacaan lafadz Allah yang sebelumnya berharokat kasroh. Bismillah, billah. Kemudian jilid 6 terdiri dari 1. Pengenalan nun sukun atau tanwin bila bertemu
huruf wawu dibaca dengan dengung. Contohnya min wahidin, hayyaw wa nabata. Yang kedua, pengenalan sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf ba dileburkan seperti mim. Mim ba'di. Kemudian yang ketiga, pengenalan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, maka dibaca samar-samar, yaitu ta, sa, jim, dal, zain, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Contohnya min yu', antum. Yang keempat, pengenalan bacaan waqaf lazim, mutlak, jaiz, la waqfa fih. Yang kelima, pengenalan bacaan huruf-huruf qalqalah yang bertasydid bila diwaqafkan. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Di dalam jilid 1 sampai 6 ada ipta. Ipta di sini merupakan suatu cara untuk mengevaluasi materi yang telah dipahami oleh santri, sehingga dapat mengetahui mana yang sudah paham dan mana yang belum paham. Jika dirasa belum lancar, maka santri belum dapat dinaikkan ke jilid setelahnya. Namun jika sudah dirasa lancar, maka boleh dilanjutkan ke jilid setelahnya.